pacar Ekinya jadi geng motor. Pinanya. Jadi yang pacar itu, yang Egi itu bekas pacarnya Pina. Cuman ngajak balikan lagi nggak mau. Jadi diludahin, sakit hatinya gitu. Cantik banget anaknya tuh, cantik. Sering, kan ibu sering ke sini. Sering lewat. Sering cakep pisan sih Pinanya. Ya itu gara-garanya Eginya tuh seneng ke Pinanya ngeludahin mukanya. Jadi balas dendam terhadap Egi. Terus malam minggunya tuh minta uang ke ayahnya. Kata ayahnya nggak boleh, nanti aja. Ini geng motor udah ada di Man kejadiannya, kan di Man kejadiannya. Udah gitu kata Eginya, ayah Eginya butuh sekarang, nggak mau besok. Jadi ya terpaksa berangkat jam 10 ngambil uang ke ayahnya ke Pecilon. Kejadiannya pulang dari Pecilon tuh ya itu kejadian udah ngumpul 11 orang. Ya namanya juga ngeri-ngeri, si Unyil, si apa-apa. Nah, udah gitu diberhentiin sama geng motor tuh. Ada apa? Ya sini dulu. Banyak-banyak mulut gitu. Udah gitu dibawa ke kebun. Ke kebun dekat SMP 11 tapi seberang jalan. Kebunnya yang rawan tuh. Ya itu kejadiannya di situ. Awal-awalnya udah gitu. Jadi pagi minggunya dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati. Oh sempat. Iya. Enggak, disetrum. Antara Pinanya disetrum, Eki mah diurus jenazahnya. Kayak saya belum, kan rambutnya dilepas dulu. Ininya pakai soplen sama gigi ini nih. Behel. Udah dilepas semua. Disetrum cerita yang tadi ibu obrolin. Udah gitu udah dilepas semua. Ininya kelupaan meureun. Rambut sambungnya. Jadi ke ibunya minta dilepas. Ya susah ya. Ya ibu sih ya mungkin dendamnya. Dendam karena diludahin mungkin ya. Diludahin mungkin karena dianya ditolak cintanya. Ya Bang Kubil sih berharap ya mudah-mudahan kejadian ini nggak terulang kembali. Ya apalagi kasus ini bisa berlama-lama gitu kan. Ya, kita nggak tahu nih kok bisa jadi berlama-lama seperti ini. Ya mudah-mudahan sekali lagi kita berharap pihak kepolisian bisa mengungkap kasus ini secara gamblang, secara detail, karena memang kan yang jadi media publik gitu, media masyarakat yang tidak bisa ditutup-tutupi. Saya berdoa untuk anak saya, ya Allah kuatkan iman Peggy, ya Allah kuatkanlah fisik Peggy juga batin Peggy, walaupun dia di sana seandainya dia merasa sakit, hilangkanlah rasa sakit dari tubuhnya. Semoga dia baik-baik saja di sana, kuatkan imannya dan dia selalu pegang teguh pendiriannya, sekali tidak tetap tidak, gitu aja. Pak Jaksa Agung sama Pak. Wah. Di depan Pak. Adalah penyerahan hasil perhitungan kerugian negara untuk perkara timah. Perkara timah ini hasil perhitungannya cukup lumayan fantastis. Yang semula kita perkirakan 271 dan ini adalah mencapai sekitar 300 T. Dan pada hari ini
kami menyerahkan laporan audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagai tindak lanjut atas permintaan penyidik untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara perkara, sekali lagi perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah. Total kerugian keuangan negara adalah sekitar 300,003 triliun. Keraguan publik yang menyebut bahwa angka ini seperti diragukan menjadi bisa terbantahkan. Kami sekali lagi bangga kepada BPKP yang mampu mumpuni meneruskan apa yang dipikirkan oleh aparat penyidik Kejaksaan Agung bersama dengan apa yang dihitung oleh ahli lingkungan dari UI itu ternyata benar, luar biasa. Kejaksaan Agung berkonsolidasi dengan APIP-nya pemerintah itu benar melakukan penyidikan ini dengan sempurna. Memang ada konsekuensi dan konsekuensi ini menurut kami cukup berat. Ini luar biasa BPKP. Setelah mereka diminta oleh Kejaksaan untuk menghitung, BPKP membuat formulasi yang tepat, kuat, menghasilkan hitungan lebih besar daripada penghitungan sementara dari Kejaksaan. Ini konsekuensinya adalah Kejaksaan harus cepat mengejar potensi atau peluang untuk pengembalian kerugian negara itu sendiri. Ini pekerjaan berat, ini tidak mudah. Tetapi kami yakin konsolidasi dari Kejaksaan Agung RI untuk memenuhi harapan dari penghitungan BPKP, mereka akan lakukan dengan semaksimal mungkin. Kita netizen rakyat Indonesia mendoakan insya Allah mereka mampu menempuh dan mewujudkannya. Begitu dia. Hukuman itu kita melihat setara, sudah imbal balik atas kelakuan mereka. Jadi mungkin seperti itu yang paling ideal, paling sempurna. Kalau tidak, kasihan bangsa kita, alamnya dirusak, rakyatnya menderita, mereka pesta pora. Perkara Timah telah memasuki tahap akhir pemberkasan dan diharapkan dalam seminggu ke depan, sudah dilimpahkan ke pengadilan. Angka yang tadi disebut sebesar 300, sekian triliun ini masuk dalam kualifikasi kerugian negara. Jaksa akan maju ke persidangan. Dalam dakwaannya tidak memasukkan kualifikasi perekonomian negara. Jadi sekali lagi nih ya, ini penting. Jaksa tidak akan memasukkan jumlah atau nilai yang masuk dalam kategori kerugian perekonomian negara. 300, sekian triliun akan didakwa sebagai kerugian negara. Mengapa begitu? Nanti silahkan hari ini kita buka selebar-lebarnya kepada teman-teman media, karena saatnya sudah tepat. Kemarin kan banyak itu yang berpendapat tentang 271, yang intinya perdebatan apakah ini real loss atau potensial loss. Diperdebatkan, saya dengar itu. Saya baca juga di medsos. Wah, ini masih potensi. Ini belum real. Nah, ini silakan teman-teman tanya, ahlinya ada, Ibu Deputi ada, saya ada. Sehingga kita bisa mengklirkan apa yang menjadi alat bukti dan jaksa yakin bahwa ini adalah kerugian real yang harus nanti jaksa tuntut sebagai kerugian negara. Bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana proses nanti penuntutannya, ini sedang kita lakukan. Terkait pertanyaan tadi, bahwa siapa-siapa saja yang menikmati, siapa saja yang dibebani, ya, kami belum bisa sampaikan ke publik. Kenapa? Karena terkait tim pelacakan aset kami masih bekerja dan berjalan di lapangan. Beban kita selain membuktikan bahwa ini adalah pidana tipikor yang dilakukan oleh penyelenggara negara
atau pejabat dari PT Timah bermufakat jahat dengan pihak swasta, sehingga kewajiban kedua bagi penyidik bagaimana ini bisa mengembalikan kerugian yang telah terjadi. Tentu saja semua itu diukur, tidak dikira-kira, dan parameternya sudah jelas, dan sehingga tidak ada istilah potential loss. Itu adalah betul-betul total loss, ya. Nah, sehingga berdasarkan itulah kemudian kami menghitung kerugian seperti yang teman-teman ketahui tadi. Jadi ada ecological disturbance, terganggu, ya. Kemudian yang kedua adalah environmental economic yang rusak, dan yang ketiga itu adalah pemulihan yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu harus tahu ya bahwa poin 1 dan 2 yaitu kerugian ekologis dan ekonomis itu mestinya itu hak negara yang bisa didapatkan kalau tidak terjadi kerusakan di situ. Nah, kemudian yang kedua, akibat kerusakan yang terjadi maka itu harus dipulihkan. Nah, jadi pertanyaan kemudian adalah kalau dia tidak dipulihkan lalu tanggung jawab siapa? Nah, dari regulasi yang ada, apapun alasannya, PT Tambang Timah Tbk itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di lokasi tersebut. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng.